Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Sejarawan telah lama mengamati bahwa natural teologi memiliki kehadiran yang terus-menerus dari bapak gereja, dari para bapak gereja, hingga para skolastik. Sebuah fakta yang akan dijelaskan dalam video ini untuk menjelaskan pergeseran yang terjadi pada teolog-teolog abad pertengahan, khususnya abad pertengahan akhir seperti Occam. Namun, beberapa pemikir reform pada abad ke-20 menyimpulkan bahwa para reformator secara tajam mengkritik atau bahkan meninggalkan natural teologi para pendahulu abad pertengahan mereka, termasuk struktur metafisik dan epistemologis natural teologi tersebut. Calvin, lebih dari yang lain, telah dijadikan sebagai lawan argumen ini. Argumen yang telah menyebar dalam berbagai bentuk dari Karl Barth hingga Otto Weber hingga Cornelius Van Til. Narasi oposisi ini bahkan telah mempengaruhi terjemahan kontemporer dari Institutio Calvin. Calvin menahan diri dari mengutip ayat-ayat Alkitab dalam bab-bab pembukaannya agar dapat membuktikan keberadaan Tuhan. Tetapi McNeill dan Battles telah menyisipkan lebih dari 40 ayat Alkitab ke dalam teks yang hanya berfungsi untuk menyamarkan argumen Calvin tentang natural teologi. Sejarah bagaimanapun tidak setuju dengan interpretasi revisionalis ini. Pertama, pertimbangkan bagaimana Calvin dalam institusionya menempatkan pengetahuan tentang pencipta dalam paradigma partisipasi. Dengan mengacu pada kebaikan providensi Allah, Calvin tidak percaya bahwa makhluk akan memahami penghormatan apa yang kita utang kepada Allah jika ia tidak memahami bahwa Allah adalah sumber mata air dari segala kebaikan. Sebab bukan hanya Dia yang memelihara alam semesta ini, seperti yang pernah Dia ciptakan dengan kuasanya yang tak terbatas, mengaturnya dengan kebijaksanaannya, memeliharanya dengan kebaikannya, dan terutama memerintah umat manusia dengan keadilan dan penghakimannya, menanggungnya dengan belas kasihannya, dan menjaganya dengan perlindungannya. Tetapi juga bahwa tidak ada setetes pun kebijaksanaan dan cahaya atau keadilan atau kekuatan atau kebenaran sejati yang tidak mengalir dari dirinya, yang tidak berasal darinya. Perawatan atau pemeliharaan Allah dengan kata lain adalah bukti bahwa Dia adalah penyebab segala kebaikan yang dinikmati manusia. Lagi pula, Anda tidak dapat melihatnya dengan jelas kecuali Anda mengakuinya sebagai sumber dan asal mula segala kebaikan. Kedua, sebagai puncak dari tatanan ciptaan, makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah menunjukkan adanya wahyu alamiah di dalam diri mereka. Setiap orang memiliki insting alamiah, kesadaran akan keilahian, termasuk orang-orang yang lebih terbelakang dan yang lebih jauh dari peradaban. Cicero yang disebut Calvin sebagai orang kafir yang terkemuka adalah contoh yang tepat. Seperti yang dikatakan Calvin, tidak ada bangsa yang begitu barbar, tidak ada suku yang begitu liar, yang tidak memiliki keyakinan mendalam bahwa ada Allah. Para revisionis modern mengklaim bahwa Calvin menolak bahwa manusia setelah kejatuhan dapat memperoleh pengetahuan tentang Allah dari ciptaan.
Calvin menggunakan kata-kata keras terhadap penekanan manusia terhadap pengetahuan ini. Ia tidak segan menggunakan bahasa penyembahan berhala. Namun, kejatuhan tidak pernah membuat Calvin begitu ekstrim hingga menolak bahwa orang-orang kafir seperti Cicero dapat mengenali keyakinan mendalam bahwa ada Allah. Misalnya, Paulus menulis kepada orang-orang Roma dan berkata, sebab sifat-sifatnya yang tidak kelihatan, yaitu kuasanya yang kekal dan kodratnya yang ilahi telah nampak dengan jelas sejak penciptaan dunia ini melalui hal-hal yang telah diciptakan. Oleh karena itu, mereka tidak mempunyai alasan untuk membela diri. Sebab, meskipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakannya sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Tetapi, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati yang bodoh mereka menjadi gelap. Calvin menafsirkan frasa Paulus mereka mengenal Allah sebagai berikut. Allah menyatakan di sini dengan jelas bahwa Allah telah menanamkan pengetahuan tentang kemuliaannya ke dalam roh semua manusia. Artinya, Dia telah memperlihatkan dirinya begitu banyak melalui karya-karyanya sehingga mereka terpaksa melihat apa yang tidak mereka cari sendiri, yaitu bahwa ada Allah. Dengan kata lain, kesalahan mereka didasarkan pada pengetahuan alami tentang keberadaan Allah melalui wahyu alami Allah. Jika natural teologi tidak mungkin bagi Calvin, jelas Richard Muller, maka manusia penyembah berhala tidak akan tinggal tanpa alasan. Sebenarnya, meskipun Calvin mengulang perkataan Paulus dalam Roma 1 ayat 23 dan mengatakan bahwa manusia yang jatuh telah menukar Allah yang abadi dengan gambar atau patung yang menyerupai manusia yang fana, ia meyakini bahwa distorsi semacam itu merupakan bukti dari tatanan ciptaan itu sendiri, bahwa manusia diciptakan untuk menyembah Allah. Manusia memilih menyembah kayu dan batu daripada dianggap tidak memiliki Allah. Dan jelas ini adalah gambaran yang paling jelas tentang makhluk ilahi. Oleh karena itu, seberapapun kerasnya perlawanan terhadap Allah yang benar, tidak ada orang yang mampu melarikan diri dari pengetahuan tentang Allah dalam tatanan ciptaan yang harus ia akui terlebih dahulu sebagai seorang penyembah berhala. Bahkan, orang yang paling berani menghina Tuhan adalah orang yang paling terkejut oleh gemerisik daun yang jatuh, jelas Calvin. Dari mana hal ini berasal selain dari balasan kemuliaan ilahi yang menghantam hati nurani mereka dengan lebih keras semakin mereka berusaha melarikan diri darinya. Penegasan Calvin tentang pengetahuan universal dan alami tentang Tuhan membawanya untuk menegaskan adanya sensus divinitatis yang tidak dapat dihapuskan. Tidak peduli seberapa keras manusia yang jatuh berusaha untuk melakukannya. Orang-orang yang berakal sehat akan selalu yakin bahwa rasa keilahian yang tidak pernah dapat dihapus telah terukir dalam pikiran manusia. Sekali lagi, bahkan filsuf-filsuf pagan memahami dan menerima rasa keilahian ini dan menganggapnya sebagai hal yang tak tergantikan dalam natural teologi. Calvin menemukan sekutu dalam filsafat Plato. Misalnya, Plato tidak bermaksud lain selain ini ketika ia sering mengajarkan bahwa kebaikan tertinggi jiwa adalah keserupaan dengan Allah, di mana ketika jiwa telah memahami pengetahuan tentang Allah, ia sepenuhnya berubah menjadi keserupaannya. Pengetahuan alami tentang Allah tidak hanya terdapat dalam diri makhluk, tetapi juga tampak di hadapan matanya dalam penciptaan. Benih agama ditanam dalam pikiran, tetapi juga terungkap setiap hari dalam seluruh karya penciptaan alam semesta. Penciptaan adalah panggung kemuliaan Allah. Memang, tidak ada yang dapat melihat esensi Allah dan tetap hidup. Sebab Allah adalah sesuatu yang tak terhingga. Namun, Allah telah menyesuaikan dirinya melalui karya-karyanya. Karya-karya Allah dalam penciptaan dan providensia, misalnya, adalah sarana yang tepat untuk mengetahui bahwa Dia ada, suatu poin yang tidak berbeda dengan pandangan Thomas Aquinas dan Agustinus. Kami tahu
bahwa cara yang paling sempurna untuk mencari Tuhan dan urutan yang paling tepat bukanlah dengan mencoba dengan rasa ingin tahu yang berani untuk menyelidiki esensinya. Yang seharusnya kita sembah daripada diteliti secara teliti, tetapi dengan merenungkannya dalam karya-karyanya, di mana ia menjadikan dirinya dekat dan akrab bagi kita, dan dengan cara tertentu berkomunikasi dengan kita. Seperti yang diajarkan oleh Agustinus di tempat lain, karena merasa putus asa oleh kebesarannya, kita tidak dapat memahaminya. Kita seharusnya memandang karya-karyanya agar kita dapat dipulihkan oleh kebaikannya. Oleh karena itu, tatanan alam semesta adalah cerminan di mana kita melihat gambaran diri kita yang diciptakan. Alasan mengapa penulis surat kepada orang-orang Ibrani dengan indah menyebut alam semesta sebagai penampakan hal-hal yang tak terlihat adalah karena tatanan yang teratur dengan indah ini bagi kita merupakan semacam cermin di mana kita dapat merenungkan Allah yang sebaliknya tak terlihat. Penegasan Calvin tentang wahyu alamiah dan natural teologi dari Plato hingga Agustinus tidak pernah menafikan kebutuhan akan apa yang Calvin sebut sebagai kacamata iman. Calvin menempatkan penekanan yang cukup besar pada parameter intrinsik natural teologi atau wahyu tentang keberadaan dan kesempurnaan Allah, tetapi bukan artikel iman seperti Tritunggal, dan parameter eksentrik atau pemberontakan manusia. Namun, parameter-parameter tersebut tidak membuat John Calvin menyangkal legitimasi natural teologi secara keseluruhan, melainkan hanya memahami kontribusinya dalam batas-batas yang tepat. Karena parameter-parameter tersebut, cahaya alam memerlukan cahaya firman Allah untuk keselamatan. Tetapi hal itu tidak menghilangkan peran cahaya alam sebagai alat untuk pengetahuan tentang keberadaan Allah, kesempurnaannya, dan providensi ilahi dalam penciptaan. Sebab Allah adalah penulis dua kitab, kitab alam dan kitab-kitab suci. Dan Calvin tidak ragu untuk merujuk pada yang pertama untuk mengembangkan argumen natural teologi, meskipun ia tidak menggunakan terminologi natural teologi seperti para penerusnya pada dekade dan abad-abad berikutnya. Untuk memperjelas, kontinuitas antara Calvin dan para praktisi natural teologi dari masa patristik dan abad pertengahan tidak berarti Calvin hanya mengulang argumen mereka dalam bahasa dan gaya sendiri. Namun, kontinuitas dengan pendahulunya dari masa patristik dan abad pertengahan tetap ada, karena Calvin tidak hanya menggunakan natural teologi, tetapi juga menggunakan argumen posteriori. Ya, seperti yang jelas terlihat dalam penggunaannya terhadap argumen natural teologi dari Cicero dan Stoik. Sebagaimana J.V. Vesco mencatat, secara Calvin merujuk pada konsepsi Yunani tentang hukum alam, preconception dan prolepsis, untuk menjelaskan mengapa orang-orang non-Yahudi melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum secara alami. Roma 2 ayat 14. Selain itu, pendekatan Calvin terhadap natural teologi dalam komentarnya tentang Roma serupa dengan yang ia lakukan dalam Institutio, di mana ia menyebut para filsuf dan meniru strategi mereka, yaitu argumen yang bergerak dari keindahan tubuh ke penciptanya. Metode yang jelas terlihat pada Cicero dan Aristotle. Meskipun ada kesamaan antara Calvin dan tradisi Agustinus, pandangan Calvin berbeda dalam hal ini. Penciptaan dengan jelas menunjukkan bahwa Allah adalah siapa Dia, namun yang berdosa memutarbalikkan siapa Allah itu. Akal manusia menyadari bahwa Allah ada, namun tetap salah memahami seperti apa Allah itu. Kebutaan ini hanya dapat diatasi melalui iman penyelamat yang melihat Allah dengan mata baru melalui kacamata kitab suci. Meskipun setuju dengan Calvin bahwa dosa merusak pengetahuan alamiah ini, kebanyakan reformator lain lebih banyak berbicara tentang isi pengetahuan alamiah. Bukan hanya pengetahuan alamiah yang menyadari bahwa Allah ada, tetapi juga siapa Allah itu, misalnya kesempurnaan dan providensinya. Menurut penilaian rekan-rekan sejaman Calvin,
Paulus tidak menekankan adanya gangguan kognitif yang parah akibat dosa atau membedakan secara tajam antara apa yang terungkap dalam alam dan apa yang dipahami oleh akal manusia yang telah jatuh. Intinya, argumen Paulus justru berjalan ke arah yang berlawanan. Poin yang ditekankan Paulus bukanlah seberapa sedikit yang diketahui oleh bangsa-bangsa lain, tetapi mengingat keadaan yang ada. Seberapa banyak yang mereka ketahui dan seberapa sedikit mereka memanfaatkannya. Steinmetz mencantumkan sejumlah reformator yang berbeda pendapat dengan Calvin dalam penafsiran mereka terhadap Roma 1, mulai dari Luther hingga Melanchthon, dari Bucer hingga Bullinger, dari Zwingli hingga Ocalampadius, dari Musculus hingga Vermigli, dan banyak lagi. Sebuah tinjauan terhadap ortodoksi reformasi pada abad ke-16 hingga ke-18 menghasilkan hasil yang serupa secara keseluruhan. Leith, Turretin, Owen, Witsius, dan lain-lain. Calvin dan Reform sama-sama mengakui pengetahuan alamiah dan distorsinya oleh dosa, tetapi sementara Calvin berpendapat bahwa pengetahuan alamiah tentang sifat Allah disalahpahami. Reformator lain dan banyak dari ortodoksi Reform berpendapat bahwa pengetahuan ini dapat dipahami karena mereka tidak dapat menyalahartikan apa yang tidak mereka pahami. Untuk jelas, perbedaan itu tidak berarti Reform ortodoks awal dan tinggi kemudian menyimpulkan bahwa natural teologi adalah dasar teologi supernatural, seperti yang diasumsikan oleh para sarjana seperti Weber. Sebaliknya, natural teologi bersifat instrumental, dengan akal tetap menjadi pelayan bagi wahyu firman. Para teolog Reform pada akhir abad ke-16 dan ke-17 beroperasi dalam kesinambungan dengan para reformator. Meskipun lebih perlu untuk membahas natural teologi secara lebih mendalam, guna menulis pengakuan iman dan sistem teologi untuk mengkodifikasi teologi Reform. Pengakuan iman Belgika tahun 1561, karya Francis Junius berjudul A Treatise on True Theology pada tahun 1594. Teologia Naturalis karya Johann Henrik Alsted pada awal abad ke-17. Pengakuan Westminster pada tahun 1647 dan Institutio karya Francis Turretin pada abad ke-17. Ini hanyalah beberapa contoh yang menunjukkan kesaksian yang konsisten dari skolastik reformasi terhadap natural teologi sejalan dengan tradisi Agustinian dan Thomas Aquinas. Banyak teolog dan pengakuan iman ini merujuk pada teks-teks seperti Mazmur 19 ayat 1 dan 6, lalu Mazmur 89 ayat 1 sampai 13, Ayub 38, Roma 11, Roma 1 ayat 19 sampai 25 dan Roma 2 ayat 14 sampai 15. Serta Kisah Para Rasul 14 ayat 15 sampai 17 dan Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 33 untuk menonjolkan konfirmasi Alkitab sendiri terhadap wahyu alam dan dengan itu pembenaran natural teologi. Secara ringkas, reformasi dan para penerusnya memang mempraktekkan natural teologi dan dengan cara yang menurut pengakuan mereka sendiri menempatkan mereka dalam kelanjutan yang luas dengan gereja Katolik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.